Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Perkenalkan, saya Sulistiorini dari SMK Negeri 3 Jepara, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam mempelajari modul 1.1, kerangka pembelajaran mengacu pada alur merdeka. Yang pertama adalah mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah eksplorasi konsep, yaitu memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, yaitu peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah masing-masing. Yang kelima adalah elaborasi pemahaman dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibedakan menjadi pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadi proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ambil yaitu sistem among atau menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada murid, budi pekerti, trikon KHD, kontinu, konvergen, dan konsentris, merdeka lahir dan batin, bukan tabula rasa, dan pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru, siswa diperlakukan dengan cara yang sama apapun karakternya. Guru sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitif saja. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada perkembangan murid sesuai dengan kebutuhannya. Dan hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau di student center. Siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa.
yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik dan melakukan asesmen awal. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Harapan ke depannya, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing siswa untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih.